Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maratin, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan guru madrasah tahun 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal PTK yang telah saya buat. Proposal PTK peningkatan keterampilan motorik halus siswa melalui kegiatan kolase biji-bijian dengan teknik demonstrasi dan kelompok pada siswa kelompok B RA Perwani dan Cedak tahun ajaran 2021-2022. Dalam proposal PTK ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Latar belakang masalah. 1. Masih lemahnya motivasi belajar siswa, terutama dalam bidang pengembangan motorik halus. 2. Guru lebih banyak ceramah, sehingga pembelajaran kurang bermakna. Pengetahuan yang didapat anak tidak bertahan lama dalam ingatannya. Dan yang ketiga, masih kurangnya penggunaan media pembelajaran sebagai sarana pengembangan motorik halus siswa. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses penerapan metode demonstrasi dan kelompok untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam materi kolase biji-bijian pada siswa-siswi kelompok B RA Perwani dan Cedak. Yang kedua, bagaimana meningkatkan keterampilan siswa-siswi kelompok B RA Perwani dan Cedak dalam membuat kolase biji-bijian dengan metode demonstrasi dan kelompok. Rumusan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi dan kelompok melalui kegiatan-kegiatan kolase biji-bijian dalam meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok B di RA Perwani dan Cedak. Rumusan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika diterapkan metode demonstrasi dan kelompok melalui kegiatan kolase biji-bijian, maka dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B di RA Perwani dan Cedak. Manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian tentang penerapan metode demonstrasi dan kelompok melalui kegiatan kolase biji-bijian dan kelompok B di RA Perwani dan Cedak ini akan memberikan sumbangan pada hasanah ilmu pengetahuan tentang pembelajaran di tingkat pendidikan anak usia dini. Secara praktis, dalam proses pelaksanaan PTK berlangsung akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelompok B di RA Perwani dan Cedak. Sedangkan bagi anak kelompok B diperkirakan akan mendapatkan hasil yaitu kemampuan motorik halus anak akan lebih meningkat dengan baik. Bab 2. Landasan teoritik. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan perilaku seseorang akibat pengalaman yang ia dapat melalui pengamatan, pendengaran, membaca, dan meniru. Sedangkan motivasi belajar adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Diungkapkan oleh Nur bahwa siswa yang termotivasi dalam belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan menghadapkan materi itu dengan lebih baik. Macam-macam motivasi. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pengertian motorik halus. Menurut Muslikatun, motorik halus adalah kegiatan menggunakan otot-otot halus pada jari dan tangan. Fungsi keterampilan motorik halus. 1. Melatih kelenturan otot jari dan tangan. 2. Memacu pertumbuhan dan perkembangan motorik halus dan rohani.
3. Meningkatkan perkembangan emosi anak. 4. Meningkatkan perkembangan sosial anak. 5. Menumbuhkan perasaan menyayangi. Metode demonstrasi dan pemberian tugas kelompok. Metode demonstrasi adalah suatu pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui perbuatan melihat dan mendengarkan diikuti dengan meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Tujuan dan manfaat metode demonstrasi. Dengan metode demonstrasi ini, pembelajaran lebih berpusat pada anak dan materi akan lebih mudah dipelajari oleh anak. 2. Metode pemberian tugas dan kelompok. Metode kerja kelompok adalah kerja kelompok dari beberapa individu yang bersifat pedagogik, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik atau kerjasama antar individu serta saling mempercayai. Adapun media yang akan digunakan antara lain lem, kertas, lembar kerja siswa, biji-bijian, triplek. Bab 3. Metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interaktif dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas. Konsep pokok penelitian tindakan yang akan dilaksanakan menggunakan model Kurt-Lewin terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan 4. Refleksi atau reflecting. Hubungan keempat komponen ini dipandang sebagai satu siklus. 2. Subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelompok B RA Perwani dan Cetak dengan jumlah siswa 25 anak, 12 anak perempuan, dan 13 anak laki-laki. 3. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan rekapitulasi nilai perkembangan siswa. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati aktivitas anak dalam kegiatan pembelajaran dan juga untuk mengamati kemampuan siswa. 4. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar observasi siswa dan format penilaian. 5. Analisis data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang ditulis, format penilaian, dokumentasi foto, dan format penilaian. Standar nilai keberhasilan. Yang pertama, standar keberhasilan individu, yaitu bila anak mampu mencapai atau mampu membuat kolase biji-bijian dengan baik dan rapi. Yang kedua, standar keberhasilan klasikal. Standar nilai klasikal dalam penelitian ini ditetapkan minimal 75%. Artinya, kemampuan motorik halus anak dinyatakan meningkat jika rata-rata ketuntasan dalam kelas mencapai 75%. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.